Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anita Nofitriawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan teknologi eh, yang berhubungannya dengan sistem gangguan pernapasan, sistem hematologi, dan juga kardiovaskuler. Nah, yang pertama yaitu pada sistem pernapasan. Nah, yang pertama yaitu teknologi tracheostomi. Tracheostomi ini merupakan suatu prosedur pembedahan yang akan dilakukannya untuk memasang alat seperti selang yang berada di dalam trakea. Nah, pemasangan selang ini bertujuan untuk memberikannya jalan bagi sistem pernapasan. Dengan caranya yaitu dengan menghisap lendir-lendir yang menghalangi sistem pernapasan. Yang selanjutnya, berapa lama selang tracheostomi akan tertanam di trakea pada pengguna tersebut. Nah, pada pemasangan tracheostomi ini bisa dilakukannya dalam jangka waktu yang pendek, adapun juga yang dilakukannya dengan jangka yang panjang. Lamanya waktu ini ditentukannya pada kebutuhan pengguna. Bahkan ada yang karena permasalahan tertentu, maka selangnya ini dipasang dengan secara permanen. Jadi seseorangnya ini dinyatakan perlu dilakukan tindakan tracheostomi ini, jadi yaitu sudah didiagnosa bahwa ternyata penyakitnya itu terjadi adanya penyumbatan di daerah jalan pernapasan. Maka jika tidak dilakukannya tindakan tracheostomi ini, maka akan mengakibatkan yang sangat fatal pada kegagalan sistem pernapasan pada pasien tersebut. Nah, di sini ada tindakan tracheostomi memiliki beberapa kelebihan. Nah, yang pertama yaitu pasiennya itu lebih nyaman menggunakan teknologi tracheostomi, rongga mulut lebih terjamin kebersihannya. Dengan menggunakan teknologi tracheostomi ini, si pasiennya masih memungkinkan untuk bisa berkomunikasi. Lalu selain bisa berkomunikasi, pasiennya itu masih memungkinkan untuk makan dan juga perawatan pun cukup mudah dan juga bisa disebut tergolong masih aman. Nah, dengan menggunakan teknologi tracheostomi ini, maka penggunaan obat-obatan tertentu juga akan menurun. Maka dari itu dapat menghindarinya si pasiennya itu dari penyakit pneumonia akibat pemasangan ventilator mekanik ini. Nah, yang selanjutnya yaitu teknologi sistem pernapasan tracheostomi ini perlunya dilakukan pada kondisi darurat ataupun berencana. Nah, jadi pada kondisi daruratnya itu misalkan jika ada kasus yang gagal bernapas, nah maka tindakan tracheostomi ini harus dilakukan sesegera mungkin meskipun dengan alat yang seadanya. Nah, jadi pada kondisi yang terencana pada persiapan dan juga peralatannya itu jauh lebih baik. Nah, misalkan pada pasien yang memang didiagnosis penyakit tertentu dan juga memerlukan tindakan untuk dilakukannya tracheostomi. Nah, yang selanjutnya yaitu teknologi pulmotor atau alat pernapasan buatan. Teknologi sistem pernapasan pulmotor ini merupakan alat yang digunakan untuk melakukan proses pernapasan buatan. Nah, pada alat ini biasanya digunakan pada pasien ataupun orang yang mengalami gangguan pernapasan seperti pernapasannya karena tenggelam dan juga gangguan pernapasan karena kaget ataupun shock saat tersengatnya listrik. Nah, jadi ada kondisi-kondisinya di mana udaranya itu tidak bisa masuk ke dalam saluran pernapasan. Seperti disebutkan sebelumnya kan ya, seperti pada kondisi orang yang tenggelam. Pada saat seseorang tenggelam, maka si saluran pernapasannya itu akan dipenuhi dengan air karena ia sebelumnya menelan air yang banyak.
Nah ya, jadi untuk mengeluarkan air dari saluran pernapasan tersebut itu, dengan dan mengeluarkannya zat penyumbat, maka, disinilah digunakannya, alat bantuan pernapasan, yaitu pulmotor yang barusan. Nah, pada alat ini itu, memiliki cara kerja, seperti pompa yang memberikan tarikan dan juga tekanan, sehingga si penyumbatan yang terjadinya itu bisa dikeluarkan. Nah, eee, bentuk pulmotornya itu yang digunakan dari rumah sakit itu sudah dilengkapi dengan tabung, oksigen yang berukuran besar dan juga, biasanya sudah dilengkapi dengan, instalasi khusus, sehingga memudahkannya untuk, proses penggunaan. Nah, jadi, pada pulmotor yang dilengkapi tabung oksigen tersebut, maka, pada pulmotor tersebut itu lebih cepat membantu proses pemulihan pernapasannya, karena setelah penyumbatannya itu ditarik keluar, maka oksigennya itu langsung dimasukkan ke tubuh pasien. Nah, sehingga, diharapkan si pasiennya itu, bisa sesegera pulih seperti biasanya. Nah, yang selanjutnya yaitu teknologi oksigen kateter ataupun selang pernapasan. Oksigen kateter biasanya dipasang ke pasien pada kondisi-kondisi darurat saja. Nah, misalnya, jika ada pasien yang mengalami koma, penyakit berat, lalu setelah mengalami operasi dan juga tindakan-tindakan yang lain. Nah, untuk kenyamanan pasien, sebaiknya pihak medis itu perlu memilih oksigen, kateter dengan kualitas yang baik. Nah, pertama, yaitu pilihlah yang paling efektif dan juga efisien dalam menyalurkan oksigen. Nah, yang kedua, pilihlah bahan oksigen kateternya itu yang lembut, dan non-kinking, dan memiliki ujung konektornya itu yang lunak. Nah, sehingga ujung konektor yang lunaknya itu, akan memudahkannya tenaga medis untuk memasukkan, ke oksigen outlet tersebut. Yang selanjutnya yaitu teknologi spirometer ataupun alat diagnosa kondisi paru. Spirometer merupakan alat-alat yang digunakan untuk, diagnosa, kondisi paru-paru. Dengan menggunakannya alat ini, maka, si kondisi paru-parunya itu dapat didiagnosa dengan cepat dan juga, bisa didapatkan hasilnya secara langsung. Untuk mengetahui kondisi paru-paru, maka spirometer akan mengukurnya, dan kemudian menampilkannya dalam bentuk grafik-grafik, untuk menentukan baik ataupun tidaknya, maka grafik dari hasil pengukuran dan dibandingkan dengan grafik pada kondisi paru-paru yang normal. Nah ya, jadi pada teknologi sistem pernapasan yang ini itu, bisa mendiagnosa penyakit, dari mulai pertama kali penyakit itu didiagnosa hingga, selama proses pengobatannya. Nah, selain penyakit paru obstruktif kronis juga, spirometer ini itu bisa digunakannya untuk mendiagnosa penyakit-penyakit yang lain. Nah, seperti, asma, bronkitis, nah yang seperti itu. Pada penggunaan spirometer ini, maka jumlah total udara yang berhasil kita hembuskan itu, bisa terukur. Nah, jadi data-data yang terbaca di spirometer ini, bisa dipengaruhinya kerusakan yang terjadi di paru-paru. Nah, dari pengukuran spirometer ini, maka akan keluar angka dengan persentase tertentu. Nah, pada persentase ini yang akan nantinya itu, akan menjadi sebuah tolak ukur. Nah, apakah paru-paru kita itu, mengalami penyakit ataupun tidak. Nah, selain itu hasil, pengukurannya pun juga bisa digunakannya sebagai data perkembangan saat, proses penyembuhan pada pasien tersebut. Yang selanjutnya yaitu teknologi nebulizer atau, alat yang digunakan oleh penderita asma. Nah, nebulizer merupakan alat yang sering digunakan bagi, mereka yang mengidap asma kronis. Nah, pada asma kronis ini merupakan asma yang tidak bisa disembuhkan lagi, tetapi masih bisa diatasi dengan sejumlah obat-obatan tertentu. Nah, pada nebulizer ini merupakan alat yang memiliki kemampuan mengubah obat dalam bentuk cair menjadi uap. Nah, eh, eh,
Alat inilah yang nantinya akan dihirup oleh penderita asma. Nebulizer ini merupakan alat yang dayanya dibantu dengan baterai. Penderita asma yang menggunakan nebulizer akan merasa lebih lega pada saat bernapas. Pada nebulizer ini itu bisa digunakan untuk anak-anak maupun dewasa. Nah, biasanya pada alat ini itu mereka yang sudah mengalami asma kronis. Nah, mengapa alat ini sangat disarankan? Nah, jadi karena ya nebulizer ini itu mampu mengubahnya partikel obat menjadi uap dengan partikel yang sangat kecil. Nah, jadi ukuran partikel yang sangat kecil ini diharapkannya bisa masuk dengan cepat ke bagian paru-paru yang ditargetkan. Nah, selain itu juga bisa digunakan untuk yang mengidap asma ini bisa digunakan untuk penderita penyakit yang paru obstruksi kronis. Nah, jadi nebulizer ini terdiri dari beberapa perangkat, mulai dari mesin kompresor, wadah untuk obat cair yang berukuran kecil, dan juga selang yang dipergunakannya untuk menghubungkan antara kompresor dan tempat obat. Ya, selanjutnya yaitu pada bagian sistem kardiovaskuler. Nah, ya, di sini ada teknologi CRT, yaitu alat yang mengirim impuls listrik kecil dan tidak terdeteksi kedua bilik bawah jantung agar berdenyut bersama dalam pola yang lebih sinkron. Hal ini meningkatkan kemampuan jantung untuk memompa darah dan oksigen ke tubuh. Pada bagian CRT ini, pada perangkatnya yaitu dapat mengkoordinasikan denyut ventrikel kiri dan kanan sehingga ventrikelnya itu bekerja sama secara lebih efektif dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Namun ketika pada alat ini mendeteksi ritme jantung yang abnormal, yang berbahaya ataupun aritmia, maka pada alat ini akan berupaya memberi sengatan ke jantung, nah sehingga kembalinya ke ritme normal. Ya, selanjutnya yaitu stem cell. Sel punca adalah jenis sel mamalia yang memiliki kemampuan membelah diri atau replikasi secara sendiri menjadi sel sejenis atau mengalami diferensiasi menjadi berbagai jenis sel yang sama, sesekali berbeda yang berguna untuk memelihara fungsi jaringan tubuh. Jadi pada stem cell ini dipilihnya menjadi solusi bagi kesembuhan penyakit berbahaya karena sifatnya itu memperbarui sel dengan sifat titik potensinya, dari sisi potensinya. Jadi pada stem cell ini berasalnya itu dari embrio, maka pada masa blastosisnya itu sekitar 3-5 hari. Maka stem cellnya itu yang berasal dari janin, yang diambilnya itu dari darah tali pusar. Nah, stem cell ini diisolasi dan dikultur secara in vitro. Embrio yang dipakai untuk terapi sel punca memakai teknik DNA rekombinan, yaitu dengan menyisipkannya DNA dengan sip yang diinginkan pada sel target. Nah, stem cell ini dapat diambil dari janin yang telah gugur, dari diri sendiri ataupun keluarga orang lain. Nah, yang selanjutnya yaitu transplantasi jantung adalah usaha pamungkas jika semua pengobatan penyakit jantung yang dilakukan pasien tidak memberikan hasil. Nah, pada proses ini adalah usaha terakhir dalam memperbaiki kesehatan pasien. Yang selanjutnya yaitu ada tahapan melakukan transplantasi jantung. Nah, yang pertama yaitu menemukan donor yang tepat. Nah, pada menemukan donor yang tepat ini sangatlah bukan perkara yang sangat mudah. Nah, biasanya kan donor jantung itu berasal dari orang yang baru meninggal, namun kondisi jantungnya itu masih baik. Nah, misalkan karena kecelakaan lalu lintas ataupun karena kerusakan otak. Nah, di mana organ-organ lainnya itu masih prima. Jadi perpindahan jantung dari donor kepada penerimanya itu tidak boleh lebih dari 6 jam pada saat mengangkat jantung pasien penerima donor. Nah, jadi setelah
donor yang tepat diperoleh, maka saatnya mengangkat jantung penerima donor. Jadi saatnya mengangkat jantung kepada penerima si donor tersebut. Nah, adapun kesulitannya pasti dalam melaksanakan proses pada saat pendonoran ini. Nah, jadi kesulitannya itu sangat tergantung kepada riwayat kesehatan jantung yang akan diangkat. Nah, jadi jantung yang sudah mengalami beberapa kali operasi itu akan lebih sulit jika membutuhkan waktu lebih lama ditangani dibandingkan dengan jantung yang belum pernah melalui operasi sama sekali. Nah, yang selanjutnya yaitu memasang jantung dari donor. Nah, pada proses jantung ke penerima ini mungkin bisa disebut prosedur mudah dibandingkan proses-proses yang sebelumnya. Nah, jadi secara umumnya itu hanya dibutuhkan 5 jahitan saja agar jantung dari si donornya itu bisa berfungsi dengan baik pada tubuh barunya. Nah, pada proses ini itu tujuannya untuk menyambungkan pembuluh-pembuluh darah, pembuluh darah besar ya, di jantung ke pembuluh darah yang akan mengalirkannya darah ke seluruh tubuh. Nah, pada tahapan transplantasi jantung ini disarankan untuk yang ditransplantasi jantung itu tidak memiliki kondisi-kondisi seperti memiliki riwayat penyakit kanker atau penyakit yang dapat memperpendek usia pasien tersebut, juga memiliki usia yang lanjut sehingga dapat mempengaruhi kemampuan tubuh untuk pulih dari bedah transplantasi jadi pada kondisinya yang memiliki usia yang telah lanjut, sehingga dapat mempengaruhi kemampuan tubuhnya itu untuk pulih dari bedah transplantasi. Nah, juga yang memiliki penyakit yang lain gitu, penyakit-penyakit ataupun infeksi yang parah ataupun yang mengalami obesitas. Nah, yang selanjutnya yaitu pada sistem hematologi. Nah, pada sistem hematologi ini ada teknologi SNV, yaitu memiliki potensi untuk menggantikan dan meningkatkannya teknik klinis dan laboratorium pada saat ini, stratifikasi risiko dan pilihan terapeutik untuk pasien yang saat didiagnosis. Nah, pada teknologi ini kepadatannya itu sangat tinggi sehingga memberikannya gambaran rinci tentang CNV dan CNLOH seluruh genom tanpa kemampuan pendeteksiannya yang benar-benar seimbang translokasi atau gen fusi. Nah, seperti penataan ulang dan gen fusi penting untuk prognostik yang signifikan dalam beberapa keganasan hematologis. Nah, perlu untuk melengkapi analisis SNV ini dengan penggunaan PIS translokasi atau panel sequencing gen fusi. Nah, namun pada penggunaannya itu akan mengakibatkan beban tumor. Nah, pada beban tumornya ini diperkirakan kurang dari 10-20%. Nah, pada tumor ini itu merupakan aspek kunci yang akan mempengaruhi deteksinya perubahan genom. Nah, pada pemeriksaan ini itu sangat penting karena sensitivitas mikrori SNP-nya itu terbatas untuk studi MRD ataupun penyakit tersebut ya. Mungkin hanya sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Mohon diperbaiki kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.